Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Santi. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 4 Jakarta. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Ya, baik Bu Santi. Alhamdulillah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas atau supervisi akademik untuk melihat proses pembelajaran nanti di kelas Ibu ya. Terus tujuan dilaksanakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pelaksanaan pembelajaran. Namun pada saat sekarang kita akan melaksanakan dulu percakapan observasi yang tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu sehingga Ibu nanti bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik ya Bu. Ya. Baik Bu, di percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada nanti kegiatan belajar apa Bu? Siswa dapat menentukan rata-rata pada data tunggal dan data kelompok. Untuk hari ini itu saja Pak. Nah, jadi tujuannya itu pembelajarannya siswa atau peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata data tunggal dan data kelompok pada materi statistik ya Bu. Betul, pada materi statistik. Baik Bu, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini di area mana aja Bu? Pengetahuan dan keterampilan Pak Ivan. Jadi nanti biar kita bisa melihat bisa nggak anak-anak untuk mengerjakan persoalan yang berhubungan sama rata-rata. Mudah-mudahan aja nanti bisa ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Bu bisa. Kalau area keterampilannya apa Bu? Keterampilannya kecakapan dalam berhitung tentunya paling kecakapan berhitung dalam menentukan rata-ratanya ketelitiannya. Baik Bu, selain saya ingin mengetahui tujuan area pengembangan, saya juga ingin mengetahui Bu rancangan pembelajaran seperti bagaimana Ibu menyajikan pembelajaran dengan model-model tertentu, metode, strategi. Kira-kira bagaimana Bu? Untuk rencananya nanti pembelajarannya menggunakan terdiferensi konten Pak sama proses. Jadi nanti kita menggunakan juga pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa siswa gunakan untuk mengerjakan masalah tadi rata-rata. Modelnya mungkin pakai problem based learning. Jadi berbasis masalah. Kemudian nanti ada penugasan. Anak-anak juga dibuat diskusi supaya kelasnya lebih hidup ya Pak ya. Jadi untuk pembelajarannya strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus modelnya pakai PBS. Nanti ada dalam materi atau dalam penyampaian materi nanti dikaitkan dengan hubungan dengan materi-materi lain atau jadi soal-soalnya nanti nggak hanya yang cuma mencari rata-rata, tapi karena sekolah teknik nanti diarahkan ke kejurusan. Berarti ada dikaitkan dengan bidang keahlian lain. Betul. Baik Bu, terus terkait ini Bu, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan belajar itu apa Bu? Rencananya pakai LKPD. Kemarin kan sudah ya pakai apa Pak? Live worksheet ya. Betul. Insya Allah. Semoga aja nanti sukses. Iya, amin. Mudah-mudahan live worksheet ya Bu. Iya. Nanti pembelajarannya online juga. Online. Insya Allah online. Baik Bu, nah dari tadi yang Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran tentang siswa peserta didik dapat menentukan rata-rata terus dengan menggunakan model
modelnya PBL, strateginya berreferensiasi, terus medianya ada LKPD juga. Betul. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu merencanakan pelaksanaan pembelajarannya? Insya Allah nanti siang Pak, ada Siang. kelasnya saya, iya, setelah jam istirahat kedua ya. Nanti siang berarti Ya, hari Rabu jam 12.30. oh, berarti hari ini ya? Hari ini Hari Rabu Hari Rabu di kelas 10 TP2. 10 TP2 jam Berarti jam 12.30 sampai jam 1 ya. jam 12.30 Kalau sampai jam pelajaran berarti 7.8. jam ke-7 jam ke-8. Baik Bu, jadi nanti insya Allah mungkin Bu kalau Ibu mengizinkan, saya akan melakukan supervisi akademik terus untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Baik, Bapak. Dan nanti mungkin Bu setelah pelaksanaan observasi nanti akan ada percakapan pasca observasi nanti yang dihadiri oleh pengajar praktik. Mudah-mudahan Ibu ada kesempatan, ada waktu dan bisa berkenan juga Bu. Oh iya, silahkan. Ya Bu, mungkin yang terakhir ini pertanyaan dari saya. Setelah mungkin tadi kita percakapan ya tentang persiapan mengenai pembelajaran. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Oh, saya jadi apa ya? Jadi termotivasi ya Pak dari percakapan tadi kita. Sepertinya kalau pembelajaran saya kan jadi terlihat, oh saya pakai ini, saya pakai ini, saya pakai ini. Nah, nanti mungkin kalau sudah diobservasi ada perbaikan nanti menggunakan yang lain gitu. Jadi mungkin ada gambaran ya? Ada gambaran untuk pertemuan selanjutnya supaya lebih baik lagi. Baik Bu Santi, mungkin itu saja percakapan observasi pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih nih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas dengan baik dan Ibu dapat mempraktekkan atau menerapkan hal-hal yang tadi Ibu sampaikan. Baik. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya. Sudah sholat? Alhamdulillah. Sudah siap? Hari ini siapa yang tidak masuk? Satu orang bukan siapa yang masuk? Elang, Andri, sama Komar. Orang? Elang, Andri, Komar. Alasannya kenapa mas? Saya sakit. Kemudian Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah selesai remedial kekayaan materi bahasa Mandarin ya. Oke, untuk hari ini berarti sudah mulai materi yang baru. Ada yang tahu materi apa? Statistika. Kan di awal sudah diberitahukan ya. Setelah eksperimen, kemudian kita belajar bahasa Mandarin, terakhir kita belajar bawa HP-nya kan? Bawa HP-nya tapi tidak boleh buka yang lain ya. Tidak buka yang lain ya. Ibu berikan di WA group matematika. Jadi kita hari ini belajar tentang statistika. Materi subnya adalah rata-rata. Udah pernah belajar rata-rata? Ya. Kapan? Kelas?
Tuh, jadi materi ini sudah pernah dipelajari waktu SMP kelas 8. Ada min, bahasa Indonesianya apa min? Rata-rata. Ada median, ada modus, ada apa lagi? Iya aja. Ada kan yang menyajikan data, ada ya? Menyajikan data membuat kira-kira dari hari ini kita berkelompok supaya memudahkan. Silakan barisan terdepan 1, 2, 3 menghadap ke belakang. 1, 2, 3 menghadap ke belakang. Sama ini juga menghadap ke belakang. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tugasnya yang sudah Ibu share di WA group. Nah, kita belajar namanya LKPD atau kita online. Jadi kita pakai tugas ya. Dari buka, silakan berbalik dulu, silakan. Supaya cepat. Nanti terakhir kita ada presentasi dari perwakilan kelompok. Nah, nanti ada tugasnya, jadi harus serius. Silakan berbalik dulu. Ayo berbalik. Ini 3 doang, Bu. Empat ya, 2, 3, 4. Iya, empat ya. Udah dibuka? Oke, dibuka dulu nanti. Ibu beritahu penjelasannya seperti apa. Ingat, supaya fokus tidak boleh membuka yang lain. Hanya boleh buka apa di situ tulisannya? Live, voice, sit, gitu ya. Pakai itu ya. Mana udah dibuka? Tapi nanti masih ada kekurangan. Tugasnya masih harus ditulis karena kita perlu melihat sejauh mana kamu bisa mengerjakan. Jadi kita harus bentuk esai ya. Tapi kalau di sini esainya itu agak susah untuk dinilai. Jadi penulisan esai untuk tugas nanti ada di buku masing-masing. Tapi interaktif pembelajarannya ada di sini. Dia posting ya. Oke. Sudah dibuka? Ya. Jangan diisi dulu. Sorry. Oh, sebentar. Sebentar dulu. LKPD 1 udah dibuka? Mana itu? Silakan di situ kamu beri kelas, tulis kelasnya itu bisa diklik, bisa ditulis. Kalau tulisannya kurang jelas berarti besar aja bisa ya. Nanti ditulis 10. Apa kamu TP1 ya Mas ya? Oke, silakan ditulis TP1. Hari tanggalnya berarti hari Rabu, tanggal 4 Oktober. Anggota kelompoknya silakan ditulis ya Mas. Satu ya, satu kelompok nanti satu mengumpulkan. Ketua ada yang paling atas. Ya. Jadi di situ kamu dapat lihat ada materinya, rata-rata itu. Kemudian tujuannya adalah menentukan nilai rata-rata suatu data ya. Jadi hari ini kita belajar tentang rata-rata data. Data tunggal. Sudah dibuka? Oke, Ibu beri garis besarnya dulu supaya nanti terarah ya. Oke, sebelum melanjutkan ke sana, coba di sini perhatikan dulu sebentar. Ya, hari ini kita belajar tentang rata-rata. Materi umumnya adalah statistika.
sebelumnya apa itu statistika? Statistika adalah mengenai tentang data. Data apa? Kemudian apa? Media yang dipelajari media lulus. Pengertiannya adalah ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba dilihat dulu, dibuka tab yang lain, apa arti dari statistika, atau buka buku yang dari kampus pada datang kan? Statistika adalah ilmu matematis yang apa yuk? Apa mas? Sebutkan suaranya. Apa tadi mas? Namanya siapa? Arif? Arif Rahman Hakim. Jadi statistika adalah Kita merupakan bidang ilmu yang memiliki peran penting dalam menganalisis, menganalisis investasi dan mengambil kesimpulan dari data. kedengeran nggak? Kencang sekali lagi. Statistika merupakan bidang ilmu yang memiliki peran penting dalam menyimpulkan, menganalisis, menginvestasi, dan mengambil kesimpulan dari data. Jadi dalam ilmu statistika, maaf, ada lagi nggak yang lain? Sebelum ibu lanjutkan, ada lagi yang ingin berpendapat? Kelompok kedua, ada yang ingin berpendapat? Jangan sampai kita tahu min, tapi statistika kita nggak tahu artinya apa. Apa mas? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan akhirnya mempresentasikan data. Analisis, mengumpulkan, menganalisis, mengolah, mempresentasikan. Ada yang punya pendapat berbeda? Selain dari Arif sama siapa? Fahri Dewan ya. Ada lagi yang berpendapat? Tidak ada. Intinya hampir sama ya. Statistika adalah ilmu matematika. Jadi ini sebuah ilmu ya, matematika tentang atau yang mempelajari tentang, kita ngapain dulu? Mengumpulkan data, ya kan? Setelah mengumpulkan data, menyusun, ya kan? Atau perhitungan, menyusun data. Habis menyusun, mengolah. Mengolah itu mau digunakan apa? Pakai data apa? Kalau yang dicari min berarti pakai rumus min, dihitung pakai rumusnya min rata-rata gitu kan? Apalagi? Meneliti, menyajikan, tadi kamu apa tadi? Apa tadi adalah tentang pemusatan data. Ya, dan kita gunakan salah satunya nilai-nilai yang terpusat pada data. Apa saja itu? Yang pertama, yang kita pelajari hari ini. Bahasa Indonesianya? Selain itu istilahnya apa lagi? Karena banyak istilahnya, jangan sampai tertukar, rata. Itu sama saja. Terus apa lagi? Rataan. Simbolnya X bar. Ini yang kita pelajari.
Pertemuan kali ini di apa namanya di LKPD yang kamu lihat yang sudah ada di tampilan HP-nya masing-masing. Kita cari masalah apa saja yang bisa disebut atau diselesaikan dengan menggunakan rata-rata. Di buku itu, di LKPD itu ada 2 studi kasus. Ya, kasus pertama tentang ada sebuah data, kita cari rata-ratanya. Terlihat di situ. Cara mencari rata-rata adalah menjumlahkan semua data dibagi. Itu udah tahu ya. Terus studi kasus yang kedua, kalau ada rata-rata gabungan. Oke, permasalahannya ada 2 jenis kejadian. Nanti dihitung berapakah nilai rata-rata gabungan. Itu ya, itu awalan dulu dari Ibu seperti itu. Untuk selanjutnya silakan berdiskusi di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengerjakan LKPD-nya. Diberi waktu mungkin 1 jam, banyak kan? 30 menit. Silakan isinya langsung di situ. Jadi nanti datanya langsung ke input ke akun Ibu ya. Jadi nilainya kelihatan. Silakan diisi. Nanti terakhir ada finish ya. Diklik finishnya. Finishnya kalau sudah selesai. Nilainya cuma 1 kali percobaan. Jadi kalau masih ragu silakan tanyakan kepada saya. Paham sampai sini? Gimana Mas? Paham ya? Oke, silakan mulai berdiskusi. Pelajaran ya, itu harus ditonton sampai akhir. Kalau nggak ditonton nanti nggak dapat poin. Fardu ain. Satu kelompok saya ngirimnya 1 aja ya. Jangan semuanya, nggak usah satu kelompok 1 saja. Siapa nih? Siapa? Yang paling atas nama anggotanya berarti untuk posisi Allah. Saya sebelumnya berjalan, silakan dikerjakan. Oh iya, untuk pemantapan alias bacaan doa. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Ditulis karena bentuk esai harus kelihatan pengerjaannya ya. Ya Bu. Kekurangannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita melaksanakan observasi, pada hari ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi masih bersama saya Ipan Faisal Firmasa, CGP angkatan ke-8. Hari ini saya masih ditemani oleh Bu Santi. Beliau guru yang kemarin diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan juga ditemani oleh Bu Gusriana selaku pengajar praktik pada program pembelajaran guru penggerak angkatan ke-8. Assalamualaikum Bu Santi, Bu Gusriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Bu Santi, di cakapan pasca observasi ini mungkin saya akan kembali lagi menanyakan beberapa pertanyaan terkait jalannya pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Baik, Silahkan. baik Bu, di pertanyaan yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait
setelah berjalannya pelaksanaan observasi pada minggu yang lalu? Jujur saja Pak, kemarin saya sempat khawatir, takutnya selama observasi ada kendala baik dari siswa ataupun keadaan khusus ya Pak. Saya juga nervous, tapi alhamdulillah observasi berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah berarti kegiatan pembelajaran kemarin berjalan dengan baik ya Bu. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan yang telah Ibu kemarin lakukan, terus langkah-langkah dan tahap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada observasi kemarin, ranah yang ingin dilihat adalah ranah pengetahuan dan keterampilan. Kemudian materinya, saya ingin mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang pemusatan data, min, median, modus. Kemudian model pembelajarannya pakai PBL dengan modul ajar dan LKPD-nya ELKPD. Kemarin saya pakai Labbox. Baik Bu, jadi area pengembangannya itu kemarin ada di area pengetahuan dan keterampilan ya. Betul. Jadi setelah kemarin melakukan pembelajaran, menurut Ibu sejauh mana Bu keberhasilan atau pencapaian terhadap area yang Ibu kembangkan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan? Secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Anak-anak juga sudah mulai menyerap ya Pak, tapi memang ada beberapa kekurangan kemarin dari hasil refleksi terakhir ya Pak. Masih ada beberapa kekurangan. Baik, jadi dapat dikatakan menurut Ibu sudah sesuai dengan harapan. Betul. Namun masih ada kekurangan. Iya, betul. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran tersebut? Kemarin siswa dari 36 saya kelompokkan menjadi 8. Secara keseluruhan siswa aktif Pak, tapi ternyata ada 2 kelompok yang masih pasif. Nah, kalau Bapak ingat mungkin posisinya di samping kiri kanan Bapak, nah itu masih kurang aktif, kurang pasif. Mungkin kemarin kekurangannya karena ada anak yang low banget, saya gabungan dengan yang sama-sama low gitu Pak, karena datanya masih awal kan, jadi masih belum bisa dilihat mana yang paling pintar, gaya belajarnya masih yang sama atau yang tidak. Ya, jadi kemarin itu memang terlihat sih ada beberapa siswa yang masih pasif ya, nggak aktif di kelompok. Nah, itu kira-kira yang paling menjadi penyebab utama lah, selain tadi yang disampaikan masalah siswa yang pengorganisasian kelompoknya, kira-kira apa lagi selain penyebab lain? Penyebabnya ya. Ya kemungkinan besar karena itu Pak, tadi kayak gaya belajarnya itu kalau saya lihat yang anak pasif itu dia lebih cenderung ke visual. Jadi waktu di diskusi di kelompok LKPD-nya itu saya mungkin kurang menambahkan visual-visual atau efek gitu. Jadi si anak kurang nangkap Pak. Padahal sudah dijelaskan satu persatu muter, namanya tutornya juga sudah. Gitu. Gaya belajarnya saja mungkin. Jadi memang kemarin itu ada sedikit terkait itu ya, pemetaan gaya belajar dan minat belajar, gaya belajar sama minat belajarnya yang belum terpetakan di kelompok ya. Masih kelas 10, jadi belum ada data yang bisa saya gunakan valid gitu Pak. Oh ini anak data gaya belajarnya seperti apa? Nah, mungkin Bu kalau kedepannya rencananya gimana Bu terkait hal tersebut untuk pembelajaran yang lebih baik lagi? Kemarin kebetulan karena ya berkat observasi itu kan jadi tahu ya Pak. Akhirnya saya sudah memilah-milah, siswa ini ternyata lebih cenderung visual. Ini dia tuh senangnya fokus sendiri, visualnya harus dilihat gitu.
Nah, besok kemudian udah saya buatkan daftar kelompoknya. Kelompoknya sudah saya rubah Pak dari yang kemarin. Mungkin di pertemuan berikutnya, walaupun materinya berbeda, nanti akan dibuat diskusi sesuai kelompok yang sudah saya buat berdasarkan gaya belajar. Berarti rencana ke depan untuk pembelajaran selanjutnya itu yaitu membuat atau menyusun pembagian kelompok murid secara proporsional berdasarkan gaya dan minat belajarnya. Betul. Nah, itu menurut yang saya tangkap sih itu mungkin langkah perubahan ya Bu, yang asalnya sebelumnya kemarin belum terorganisir, sekarang diorganisir untuk pembagian kelompok secara proporsional berdasarkan gaya dan minat belajar. Betul Bapak. Berarti itu perubahan yang akan Ibu laksanakan. Iya, insya Allah akan dilaksanakan pertemuan berikutnya. Ibu akan laksanakan pertemuan berikutnya di kelas yang sama atau Di kelas yang sama Pak. di kelas yang sama? Kebetulan ada jam di hari yang sama besok, hari Rabu. Begitupun nanti bisa dikembangkan untuk kelas yang lainnya. Betul. Kalau yang kelas yang lain sudah Pak. Kemarin kan dari kelas Bapak kebetulan anaknya udah masuk di kelas saya hari Senin, jadi sudah saya praktekkan. Mudah-mudahan mungkin apa yang Ibu rencanakan tadi ya, itu kan udah mulai terrealisasi. Iya. Mudah-mudahan itu memberikan dampak terhadap murid sehingga proses pembelajaran lebih baik lagi. Betul. Terima kasih. Baik Bu Santi, mungkin saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini sudah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi dan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan. Sama-sama Bapak. Ya, Terima kasih kembali. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa saling diskusi lagi Bu terkait kegiatan belajar yang kita laksanakan, karena mungkin saya juga sama-sama masih belajar. Baik, Bu Busrana, berikut tadi kami sudah melakukan percakapan pasca observasi. Untuk selanjutnya saya mohonkan untuk memberikan tanggapan ataupun umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipan, terima kasih Bu Santi ya. Santi. Apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah. Senang kemarin dia bersama Pak Ipan. Senang. Senang banget. Alhamdulillah senang. Kemarin pelajarannya memang matematika ya Bu. Matematika. Berdasarkan tadi pembicaraan dengan Pak Ipan dan Bu Santi, itu kayaknya menarik sekali berarti kemarin. Area pengembangannya berarti sudah kelihatan ya tadi Pak Ipan ya. Iya. Pak Ipan juga mudah melakukan percakapan coachingnya bagus banget Pak Bu. Nah, terus umpan baliknya mungkin kalau tadi belum kelihatan berdasarkan gaya belajarnya, mudah-mudahan nanti setelah tindak lanjut dari Bu Santi nanti mudah-mudahan terlaksana. Nah, mudah-mudahan anak-anak tetap mendapatkan apa yang terbaik dari rencana yang Ibu laksanakan. Itu ya. Tetap semangat. Setuju dengan Pak Ipan. Gitu ya Pak Ipan? Iya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya. Dan umpan balik dan tanggapan tadi mungkin mengakhiri kegiatan coaching hari ini. Rangkaian supervisi akademik mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan dari coaching ini, dari kegiatan observasi ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya di hari ini pada ibu-ibu semuanya. Sama-sama.